Tocationers, berbicara soal industri kreatif, animasi adalah bidang yang diyakini akan terus tumbuh dan menjadi pilar perekonomian Indonesia di masa mendatang. Jika di episode sebelumnya, kita hanya mengulas terkait soft skills sebagai kunci sukses creative planner, nah kali ini, masih dalam episode spesial Tocation, kami hadirkan pengalaman langsung dari sang inovator yang berkat tangan emasnya mengantarkan sejumlah karya ke level internasional. Balik lagi di Tocation, Talking Education for Action. Nah, seperti yang Cationers di rumah tahu bahwa Tocation sedang dalam rangkaian episode spesial. Dan episode kemarin, kita sudah membahas tentang seberapa penting soft skill bagi seorang creative planner. Dan hari ini, tidak jauh-jauh dari creative planner, kita akan membahas tentang bagaimana caranya menjadi seorang creative planner yang sukses bersama dengan salah satu narasumber yang berkompeten di bidangnya. Dan hari ini, narasumbernya spesial banget karena ia merupakan salah satu tokoh dari creative planner yang sukses di bidang film dan animasi. Penasaran siapa dia? Yuk saksikan terus Tocation, Talking Education for Action. Olehnya, film animasi diyakini menjadi emasnya Indonesia di masa depan. Karena kontribusinya dalam mengembangkan animasi, Surat Kabar Republika menganugerahinya sebagai tokoh perubahan. Di lingkungan kampus, ia fokus mengembangkan ekonomi kreatif dengan misi menjadikan Indonesia sebagai pusat animasi dunia. Lalu, bagaimana ia berproses untuk bisa menjadi seorang creative planner? Ini dia special episode Tocation, Talking Education for Action. Dan inilah dia Profesor M. Suyanto. Halo Pak. Iya. Selamat pagi pasangan Pak. Iya. Prof adalah seorang rektor Universitas Amikom Yogyakarta. Oh iya, mari Prof untuk menaati protokol kesehatan ya Prof ya. Kita makan dipakai dulu. Ya, sudah seperti astronot. Iya. Iya Prof. Prof merupakan rektor dari Universitas Amikom Yogyakarta. Ditambah lagi Prof merupakan seorang creative planner ya Prof ya. Oh, insya Allah. Iya, creative planner di bidang film dan animasi. Banyak karya Prof yang sudah diapresiasi juga. Nah Prof, hari ini saya ingin menanyakan sebagai seorang creative planner, pandangan Prof mengenai generasi milenial Indonesia terhadap industri di bidang kreatif seperti apa Prof? Wah, ini adalah big opportunity. Peluang yang luar biasa besar ya kan. Mulai dari anak-anak milenial saat ini ya, misalkan dari foto. Betul. Ada yang dari foto jualan di Shutterstock itu penghasilannya lebih dari 100 miliar. 100 miliar ya Prof ya? Coba bayangkan, dalam 1 tahun. Iya. Nah, dan otomatis yang dikomunikasi kan juga diajarkan fotografi. Betul. Nah, di situ bisa bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang memang menjual foto. Ya. Betul. Seperti Shutterstock, Get Image, Vogue, dan sebagainya. Betul. Nah, itu luar biasa. Betul, berarti generasi Indonesia ini bisa sebetulnya milenialnya Pak ya? Karena ada lagi yang videografi. Nah, iya, videografi betul, juga luar biasa. Misalkan Alexander Kirsch, berapa penghasilan per tahunnya? Iya. 97 miliar dari video di Shutterstock. Jadi itu adalah peluang-peluang yang sangat luar biasa. Betul. Ada lagi yang ilustrator, itu juga miliaran penghasilannya, ya kan? Di Shutterstock ataupun di Dreamtime atau di Get Image dan sebagainya, banyak ada di buku saya. Photopreneurship. Nah, ini Prof, berbicara mengenai tadi sudah bahwa ternyata generasi milenial Indonesia ini bagus kualitasnya. Nah, tadi balik lagi ke film dan animasi, apakah sebetulnya generasi milenial ini bisa masuk ke dalam bidang film dan animasi di era industri kreatif dan bersaing dengan negara lain, Prof? Jawabannya sangat bisa. Sangat bisa ya, Prof? Kita dikatakan 17.000 pulau. Dan dari pulau-pulau itu tercipta ribuan cerita. Nah, jadi pekerjaan kita itu tinggal bagaimana
write locally, sell globally. Bagaimana menulis cerita lokal itu dengan teknik Hollywood. Oke. Dan sudah kita pelajari. Jadi, bagaimana cara menulisnya. Dari cerita lokal diangkat sehingga dengan model penceritaan Hollywood. Bukunya The Oscar winner book office The Secret of Screenplay. Ya kan? Sudah ada dibuat oleh dosen Amikom. Ya. Namanya M. Suyanto. Balik lagi karya Pak Suyanto ya Pak ya. Nah kemudian Prof ini kan sudah banyak karya-karya yang Prof buat. Apakah Prof akan melakukan kolaborasi Prof dengan jurusan ilmu komunikasi nih Prof? Oh iya jelas. Jadi kita akan membuat untuk film, kalau film animasinya jelas ya. Yang pertama, bahkan sekarang MSP Studio menerima project dari salah satu TV digital yang nomor 3 terbesar di Amerika. Wis mantap. Tapi tidak usah saya sebutkan. Ya kan? Rahasia ya Bro. Setelah itu kita sendiri akan mengerjakan film Akira. Ya. Akira. Kisahnya itu seorang Jepang terbang ke Indonesia, kemudian dari Jakarta ke Jogja, setelah Jogja ke Bali. Nah, cerita detailnya gimana? Saksikan nanti ya Bro ya. Kalau sudah jadi. Itu yang animasi. Kemudian selain itu animasinya Ajisaka yang sedang kita kerjakan visual effect-nya. Ya. Kemudian ada animasi yang kita buat lagi adalah Golden Snail, keong emas. Ada lagi Crescent Light, ya kan. Semua ini adalah selalu kerjasama dengan Hollywood. Ya. Nah, kalau ini memang lebih banyak kalau animasi kerjasama dengan Prodi Teknologi Informasi. Nah, bagaimana kalau yang kerjasama dengan ilmu komunikasi? Nah, ada 3 film yang akan kita buat. 3 film apa aja, Prof? Yang pertama yang Indonesia dulu. Namanya Timun Emas dan Sang Pangeran. Bercerita tentang apa nih, Prof? Ya, kebetulan saya menulis ceritanya kan. Gimana, Prof? Jadi ini kisahnya ya kisah Timun Emas itu. Tapi kelemahan cerita kita itu kalau menggunakan buku saya, belum sampai written ceritanya udah selesai. Itu yang membuat cerita kita nggak bagus. Ya kan? Nah, 17.000 cerita lebih itu seperti itu Indonesia. Jadi tinggal nambahi sedikit udah mendunia ceritanya. Iya, betul. Nah, jadi itu ya kan. Lanjut film kedua, Prof. Ini yang pertama. Film yang kedua ini sutradaranya dari New York. Tapi penulis ceritanya bukan saya, tapi saya eksekutif produser dan saya merevisi ceritanya untuk menyesuaikan dengan budaya Indonesia. Judulnya adalah Forza. Forza itu seorang pemain sepak bola ya kan dari sebuah desa yang tersisih ya kan, tetapi akhirnya menjadi seorang pemain sepak bola yang sangat cemerlang sehingga dia bisa bermain di AC Milan. Sehingga film ini kerjasama dengan AC Milan. Bagus sekali. Yang ketiga, Prof. Eksekutifnya namanya Alessandro Costa Curta, itu backnya AC Milan dulu. Kita bekerja sama langsung ya, Prof ya. Nanti ini akan melibatkan otomatis mahasiswa komunikasi. Ditunggu mahasiswa komunikasi ya. Yang film ketiga, Pak? Yang ketiga adalah Kill for Her. Kill for Her. Ini bintangnya adalah Alexander Wright dari Hollywood. Saya pernah diundang Alexander Wright ini bersama istrinya namanya Francisca Eastwood. Anaknya Clint Eastwood. Saya ke rumahnya. Jadi dia nanti. Jadi ini bintang Hollywood datang ke Indonesia hanya sendirian dia. Karena kepingin kita mengangkat pokoknya para aktor-aktor Indonesia. Karena ini filmnya film fight ya. Perkelahian ya, kita ingin mengembangkan juga silat Indonesia supaya mendunia. Maka ini juga akan melibatkan, dan harapannya kalau nanti Alexander Wright itu turun di Indonesia, salah satu orang peraih Oscar 3 kalau nggak salah, namanya Oliver Stone akan datang. Mantap di sekali. Tempat syuting. Mantap. Nah, mudah-mudahan tidak ada halangan ya. Iya, semoga tidak ada halangan. Ini akan melibatkan anak-anak ilmu komunikasi. Betul. Nah, tadi sudah membicarakan bagaimana bahwa ternyata generasi milenial Indonesia ini mampu bersaing di luar negeri dan punya bakat untuk menjadi seorang creative planner di bidang film dan animasi. Dan jangan lupa juga buat mahasiswa ilmu komunikasi Amikom Yogyakarta, tunggu project
collapse-nya antara Prof dengan Prodi ya Prof ya? Ya. Betul sekali. Nah, jangan kemana-mana, Questioners di rumah. Dan setelah ini kita akan menampilkan salah satu karya Prof di ruang sinema. So, jangan kemana-mana, tetap di Talkation, Talking Education for Action. Nah, ini bagaimana Amikom sebagai lembaga pendidikan ini menciptakan kreatif planner muda?